Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya, Kori Olivia, bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang permainan Tetris yang tercipta pada 6 Juni 1984. Tetris termasuk salah satu permainan paling laris di dunia. Hingga 2019, IGN, situs informasi game yang berpusat di Amerika, memperkirakan bahwa Tetris sudah dimainkan oleh sekitar 500 juta orang. Dari angka itu, sekitar 425 juta orang memainkannya lewat ponsel, sedangkan sisanya memainkan lewat 50 konsol yang berbeda. Tapi ternyata Tetris awalnya tidak dirancang sebagai sebuah video game. Tetris justru diciptakan oleh Alexei Pajitnov sebagai alat untuk mengukur performa komputer. Ia adalah seorang insinyur perangkat lunak di Akademi Ilmu Pengetahuan Soviet Moskow yang bertugas menguji komputer jenis baru, Electronica 60. Pajitnov terinspirasi dari permainan puzzle yang pernah ia mainkan semasa kanak-kanak. Pajitnov mengatakan nama Tetris adalah gabungan dari kata tetromino dan tenis. Permainan sederhana itu akan membantu menilai seberapa kuat komputer dan memberikan sedikit hiburan saat pengujian. Pajitnov sendiri tidak menyangka bahwa Tetris justru menjadi salah satu video game terbaik dan paling digandrungi sepanjang masa. Meskipun Tetris langsung populer di kalangan programmer, namun aksesnya terbatas hanya pada mesin Electronica 60. Mesin ini tidak memiliki kemampuan grafis dan kapasitas memorinya sangat terbatas, bahkan lebih kecil dari kalkulator modern. Pajitnov pun diminta untuk membuat Tetris tersedia dalam versi IBM PC yang memiliki kemampuan grafis lebih baik. Tetris kemudian menyebar dengan cepat, tapi Pajitnov tidak mendapatkan uang dari permainan itu, dan dia juga tidak berniat demikian. Karena di Soviet, ide-ide dimiliki oleh negara. Dan konsep menjual perangkat lunak sebagai produk tidak dikenal oleh sebagian besar masyarakat, termasuk Pajitnov. Tetris dikenal dari mulut ke mulut, dan mereka kemudian membagikan Tetris dengan menyalinnya ke disket. Awal mula penyebaran Tetris di luar Uni Soviet sempat menimbulkan polemik. Pertama, Tetris tidak hanya berpindah dari satu komputer ke komputer lain, tapi juga diperjualbelikan secara ilegal. Selain itu, karena diciptakan di dalam laboratorium negara, maka Tetris menjadi properti milik negara, tepatnya di bawah naungan Erlok, Pusat Pengembangan Teknologi Uni Soviet. Masalah ini memang sempat mereda ketika Atari, perusahaan game asal Amerika, membeli hak cipta Tetris untuk komputer dan arcade. Meskipun Pajitnov tidak punya hak atas karyanya itu, tapi ia tetap merasa tidak puas. Menurutnya, kesepakatan itu hanya berlandaskan keuntungan. Kedua pihak sama sekali tidak memikirkan esensi Tetris dibuat. Pada masa-masa itulah, Hank Rogers, publisher game yang saat itu bekerja untuk Nintendo, datang sebagai penyelamat. Permasalahan lisensi dan hak pemasaran kembali muncul saat Rogers ingin membawa Tetris ke konsol Nintendo. Namun akhirnya permasalahan itu bisa selesai dengan baik, dan Tetris bisa dimainkan di Nintendo Game Boy. Meskipun Tetris sukses besar, Pajitnov masih belum menghasilkan uang darinya, karena ada banyak masalah hukum. Dan ketika pertanyaan tentang kepemilikan dan sumber asli permainan muncul, Pajitnov pun ingin semuanya berjalan lancar. Dan ia memberikan haknya kepada pusat komputer dari Akademi Ilmu Pengetahuan Soviet untuk 10 tahun. Pajitnov meninggalkan Moskow ke Seattle pada 1991 dengan bantuan Hank Rogers. Ia akhirnya mulai menerima royalti untuk Tetris ketika kesepakatannya terkait lisensi selesai pada 1995. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar tentang permainan Tetris yang tercipta pada 6 Juni 1984. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.